Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagian nomor 2 untuk final exam. Nama saya Rahmat Aditya dengan NIM 28025813110. Sini hmm, untuk soal nomor 2 bagian A, B, C, dan D, saya akan menjawab konsep teoritis masalah dan solusi manual serta solusi berbasis software. Ini adalah soal A, B, C, dan D. Pembagian dua jenis sewa, two-way dan one-way. 70% untuk two-way dan 30% untuk one-way. Di sini baris pionik dengan simbol P menghasilkan 0,70, 0,06, 0,18, dan 0,06. Untuk baris Denver dengan simbol D menghasilkan 0,00, 0,70, 0,18, dan 0,12. Untuk baris Chicago, simbol C menghasilkan 0,00, 0,15, 0,70, dan 0,15. Baris Atlanta dengan simbol A menghasilkan 0,03, 0,03, 0,24, dan 0,70. Dari P ke P di sini adalah hasil tadi. Matriks P untuk bagian B menghitung distribusi mobil setelah 1 minggu menggunakan rumus V1 sama dengan V0 dikali P. Mengalihkan vektor awal dengan setiap kolom dari matriks transisi. Mobil di Pioneer menghasilkan 73, di Denver 94, Chicago 130, Atlanta 103. Hasil minggu kedua menggunakan rumus P2 sama dengan P1 dikali P. 73 tadi adalah Pioneer 94, Denver 130, Chicago 103, Atlanta yang P1 dikali P. Sini menghasilkan 54, 93, 146, dan 107 pada minggu kedua. Chicago mengalami peningkatan jumlah mobil yang signifikan dari 100 menjadi 146. Pioneer mengalami penurunan jumlah mobil yang drastis dari 100 menjadi 54. Denver dan Atlanta relatif seimbang karena jumlah mobil tidak banyak berubah. Solusi tanpa adanya tindakan akan terjadi ketidakseimbangan armada. Perusahaan perlu merencanakan relokasi mobil secara rutin dari lokasi yang lebih banyak, Chicago, ke lokasi yang menurun, Pioneer, untuk menjaga operasional tetap berjalan lancar. Untuk bagian C, analisis jangka panjang menggunakan distribusi stabil steady state dari sistem. Dengan total armada sebanyak 400 mobil, maka perkiraan jumlah mobil di setiap lokasi dalam jangka panjang adalah Pioneer 3,11% dari 400 adalah 12 mobil. Denver 24% dari 400 adalah 98 mobil. Chicago 41,4% dari 400 adalah 166 mobil. Atlanta 31% dari 400 adalah 124 mobil. Hasil evaluasi terhadap kapasitas bandingan perkiraan jumlah mobil tersebut dengan kapasitas
maksimal 110 mobil di setiap lokasi. Pionik 12 mobil dengan kapasitas maksimal 110 aman. Kekurangan unit Denver 98-100 kapasitas maksimal 110 aman. Chicago 166 kelebihan kapasitas. Atlanta 124 kelebihan kapasitas. Kantor cabang di Chicago akan menghadapi masalah serius karena diperkirakan akan menampung 166 mobil dan Atlanta 124 mobil, jauh di atas kapasitas maksimalnya yaitu 110 mobil. Ini berarti akan ada kelebihan mobil yang tidak memiliki tempat parkir. Masalah ini menegaskan bahwa agen rental harus memiliki strategi relokasi mobil yang proaktif, serta rutin mereka harus memindahkan mobil dari lokasi yang mengalami surplus, terutama Chicago dan Atlanta, ke lokasi yang mengalami defisit parah. Pionik untuk menjaga keseimbangan armada dan memastikan tidak ada lokasi yang melebihi kapasitasnya. Bagian D, perhitungan untuk setiap lokasi. Rata-rata minggu kembali sama dengan 1 dibagi probabilitas jangka panjang lokasi tersebut. Untuk bagian pionik adalah 32,2 minggu, Denver 4,1 minggu, Chicago 2,4 minggu, Atlanta 3,2 minggu. Jadi rata-rata kembali adalah pionik 32 minggu, Denver 4 minggu, Chicago 2,4 minggu, Atlanta 3 minggu. Maka pionik sangat lama, waktu kembali yang sangat lama 32 minggu menegaskan bahwa pionik adalah lokasi pemasok. Mobil yang disewa dari pionik cenderung hilang dalam sistem, berpindah-pindah antara Denver, Chicago, dan Atlanta, dan sangat jarang kembali. Chicago sangat cepat, waktu kembali yang sangat singkat dan kurang dari 3 minggu. Sistem ini sangat padat dengan mobil di Chicago. Sebuah mobil meninggalkan Chicago, probabilitas mobil lain atau mobil itu sendiri untuk masuk ke Chicago sangat tinggi. Denver dan Atlanta sedang. Waktu kembali yang moderat menunjukkan bahwa kedua lokasi ini lebih seimbang. Dari hasil perhitungan ini memberikan bukti bahwa agen tidak bisa mengandalkan aliran alami untuk mengisi ulang stok mobil di Pionik. Mereka harus secara aktif dan rutin melakukan relokasi mobil dari Chicago ke Pionik untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Di sini saya menggunakan software Excel Solver. Pertama, masukkan datanya pada Excel. Yang tadi matriksnya dari mana ke mana. Ini sebagai berikut. Di sini 100 adalah alokasi setiap mobil pada setiap lokasi. Distribusi dalam 2 minggu selanjutnya. Yang sebelah sini. Sini menggunakan input MMULT B7, E7, B2, E5. Inputnya dimasukkan di sini. Maka akan menghasilkan 73, 94, 130, dan 103. Ini akan terisi otomatis. Ini pada minggu pertama. Dan minggu kedua menghasilkan 54, 92,77, 145,78, dan 107,26. Untuk kolom B11 diisi 0,25 sebagai perkiraan sementara. Dan F11 menggunakan rumus sum B11, B11. Dan sum XM Y2, B11, E11. Ini adalah kolom B12.
B12, E12. Kolom sebelahnya akan terisi otomatis. Nah, di sini. Ini adalah hasil sementara. Selanjutnya pada bagian solver, set objektif pada G11, value of 0, changing variable cell, B11, E11, subject to constraint, F11 sama dengan 1, checklist non-negativity, dan solving metodenya simplex LP. Maka akan muncul hasil yang dikeluarkan oleh solver. Hasil yang sementara tadi akan otomatis berubah. Yang B ini juga B, B12 akan berubah juga. Maka rata-ratanya adalah Phoenix 32 minggu, Denver 4 minggu, Chicago 2,4 minggu, Atlanta 3 minggu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.